Shalom Oma dan Opa, senang sekali kita bisa bertemu Oma dan Opa walaupun secara online. Tapi yuk sama-sama kita mau satukan hati, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita segarkan jasmani kita dulu yuk Oma dan Opa. Saya persilakan. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Oma dan Opa, mari sama-sama kita sukacita. Kita mau puji-puji nama Tuhan. Karena Dia telah bangkit, Yesus kita telah bangkit. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan.
Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Sorakan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus bangkit yuk. Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh hidup karena Dia telah bangkit. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyatakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sambil tepuk tangan katakan, Allah bangkit, bersorak dengan sekuat tenagamu. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat,
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan, kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Persiapkan hati Oma dan Opa untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar musik menyembah Tuhan. Ya karena salib-Mu kami boleh ada Tuhan. Kami boleh menang Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kaulah selamanya. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami boleh ada Tuhan. Kami boleh menang Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Lebih lagi karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Shalom Opa Oma dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya semua? Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, itu karena kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan dan karena anugerah kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Ibu Hana dan Ibu Yanti dan seluruh ibu-ibu pengurus yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah UMAS GBI Tampak Siring. Nah, judul firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan hari ini adalah mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ada 3 jawaban yang mau saya sampaikan di ibadah hari ini, yaitu yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah datang dari surga. Itu yang pertama. Di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dari ayat ini dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang datang atau yang turun dari surga. Tidak ada yang lain. Saya percaya tujuan kita semua sama, yaitu kita nanti mau masuk ke surga. Betul? Nah, karena itu hidup di dunia ini hanya sementara. Pesan saya, jangan terlalu betah di dunia ini ya. Tetapi kita harus tahu bahwa tujuan kita ke surga. Nah, bagaimana seseorang dapat membawa kita ke surga kalau dia tidak berasal dari surga atau bahkan dia tidak pernah pergi ke surga? Nah, dikatakan firman Tuhan ini hanya Tuhan Yesus yang datang, yang turun dari surga. Karena itu hanya Dialah yang dapat membawa kita ke surga.
Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu masuk ke surga dengan kata lain, kalau tidak melalui aku, tidak melalui Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, Opa Oma, percayalah kepada Tuhan Yesus karena dialah satu-satunya yang dapat membawa kita ke surga. Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Bapa. Percayalah juga bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran. Karena itu kita harus melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa sampai ke surga, supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Dan juga dikatakan bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi percayalah bahwa hanya kepada Tuhan Yesus yang datang dari surga yang juga bisa membawa kita masuk ke surga. Nah, kalau ada Bapak Ibu atau Opa Oma yang masih ragu hari ini, jangan ragu lagi ya. Hari ini percayalah bahwa Dia datang dari surga, karena itu Dia juga bisa membawa kita ke surga. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu jalan ke surga, dan karena Tuhan Yesus adalah yang punya kerajaan surga. Kenapa saya katakan yang punya? Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kita tahu pada waktu bulan April kita di Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita semua sudah sering mendengar bahkan percaya bahwa Tuhan Yesus disiksa, dianiaya. Penganiayaan yang dialami Tuhan Yesus tidak manusiawi. Tidak ada manusia yang mengalami penganiayaan, penderitaan seperti Yesus. Dan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu dikatakan berbahagialah Yesus yang pertama, ya, yang mengalami penganiayaan, yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dia dianiaya bukan karena dosa, saudara, bukan karena kesalahan, tetapi Dia dianiaya karena kebenaran, karena Dia mau menebus dosa kita. Dia tidak berdosa, kita yang berdosa, tapi karena kita percaya kita diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita karena kebenaran, makanya dikatakan Dialah yang punya kerajaan surga. Jadi Yesus, Dia yang punya kerajaan surga. Kalau Dia yang punya kerajaan surga, Dia bisa bawa kita masuk dalam kerajaan surga. Contoh saudara, kalau saya bilang kepada saudara, saya mau ajak saudara ke Istana Negara atau Istana Merdeka di Jakarta, jangan percaya. Karena saya tidak tinggal dari sana. Tapi kalau Bapak Presiden kita, Pak Jokowi yang mau mengajak Bapak Ibu atau Opa Oma, percayalah. Karena memang Dia datang dari sana, Dia tinggal di sana, dan Dia bisa punya akses untuk membawa Bapak Ibu Opa Oma ke sana. Nah, karena itu saudara, dikatakan di Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Bapak Ibu, Opa Oma, Yesus ada di atas semuanya. Jadi karena itu jangan gara-gara hal-hal duniawi, saudara menyepelekan atau meninggalkan Tuhan Yesus. Semua yang di dunia ini termasuk harta kekayaan, kemudian materi yang Bapak Ibu Opa Oma mungkin miliki, itu tidak dapat dibandingkan, tidak level saya katakan dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus itu, kalau kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu satu keuntungan yang besar melebihi semua harta kekayaan materi yang kita miliki. Firman Tuhan juga bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pesan juga pada hari ini, terus pikirkanlah perkara yang di surga yang di atas, karena Dia di atas segalanya, bukan yang di bumi. Nah, kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 38 masih dalam alasan nomor 1 Tuhan Yesus, Dia naik ke surga karena Dia datang dari surga. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, Opa Oma, semuanya kita harus percaya, dan memang firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang dari surga. Dia dikatakan di dalam Filipi 2 bahwa Dia mengosongkan dirinya, Dia meninggalkan tahtanya. Dia tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai satu yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya untuk apa? Untuk datang ke dunia mencari kita.
Dia mau menjadi sama dengan kita manusia, bahkan lebih rendah daripada kita, yaitu dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib. Karena itu saudara, Bapak, Ibu, Opa, Oma, percayalah, dia datang dari surga untuk setiap kita, untuk membawa kita juga ke surga. Kemudian Yohanes 6 ayat 50-51, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi roti hidup dikatakan telah turun dari surga. Siapa itu roti hidup? Roti hidup adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati bulan lalu akan membuat kita yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal karena kita sudah diselamatkan. Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Padahal Paulus itu matinya dipenggal, saudara. Ya, nah tetapi kenapa dia berkata mati adalah keuntungan? Karena Paulus tahu dan percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari kebahagiaan yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 46-47, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Nah, siapa itu manusia pertama? Dia adalah Adam. Dan Adam diciptakan dari debu tanah, alamiah kata firman Tuhan. Dan dia gagal. Tapi ada manusia kedua yang berasal dari surga, namanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berasal dari surga. Ini yang rohania. Dan dia tidak pernah gagal, saudara. Jadi kita nggak salah untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara, jangan seperti di Alkitab ada orang muda yang kaya. Dia gagal, dia nggak jadi mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia memilih takut atau dia takut kehilangan harta bendanya yang begitu banyak. Dia memilih tetap memiliki harta benda dan menolak untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan dikatakan di Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Anak muda ini kecewa, saudara. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia kecewa, tidak mau mengikut Yesus hanya karena harta. Wah, sayang banget ya saudara. Karena padahal harta yang sesungguhnya bukan kekayaan kita, bukan apa yang kita miliki di dunia, tetapi harta yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita memiliki Kristus, kita akan sampai kepada Bapa, atau Yesus akan membawa kita ke surga karena dia berasal dari surga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang kedua adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap kita. Ya, jadi firman-Nya di Yohanes 14 ayat 1-3. Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke situ. Atau Yesus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan bagi saya, bagi kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, Yesus berjanji akan datang kembali dan membawa kamu, membawa Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saya, kita semua ke tempatnya, yaitu di surga. Supaya di tempat Yesus berada, kita pun, kamu pun, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saya pun berada di sana. Nah, saudara, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saya mau menceritakan tentang satu adat Yahudi, tentang bagaimana pria orang Yahudi kalau dia mau meminang atau melamar seorang gadis ya untuk menjadi istrinya. Ini adat kuno, yaitu dan dilakukan pada waktu Abraham mencari istri buat anaknya Ishak. Ya, akhirnya dia utus hambanya ke tempat saudaranya dan didapatkanlah Ribka. Kemudian juga bagaimana Yakub pada waktu dia suka atau tertarik kepada Rahel, dia prosesnya kepada Laban. Dia harus bekerja 7 tahun. Nah, apa itu? Bagaimana adat ini? Saya akan ceritakan sebentar ya. Nah, jadi kalau seorang pria, orang Yahudi,
suka pada seorang wanita atau gadis pada waktu itu, saudara, dia nggak bisa langsung main datang atau kata istilah anak muda ngapel atau pokoknya datengin itu gadis, nggak bisa. Dia harus datang kepada orang tuanya, minta izin. Dan pada waktu itu sang orang tua atau sang bapak dari gadis ini akan memberikan harganya, ya. Jadi ternyata ada harga yang harus dibayar. Makanya para pria itu nggak bisa kalau dia belum punya pekerjaan, belum mapan, dia nggak bisa untuk meminang atau suka kepada seorang gadis. Makanya karena ada harga yang harus dibayar. Dan harga ini sesuai atau ditentukan oleh orang tua sesuai dengan bagaimana berharganya, menunjukkan berharganya sang anak gadis ini, saudara. Nah, biasanya cukup mahal. Memang mungkin tidak berupa uang, tapi zaman itu mungkin seperti perhiasan, domba, dan sebagainya. Nah, jadi saudara, ada harga yang harus dibayar. Nah, kalau pria ini sanggup membayar, dia harus bayar di muka. Jadi dia harus berikan dulu sesuai yang diminta oleh sang bapak dari gadis ini untuk bisa ketemu. Ya, jadi belum tentu sang gadis juga mau nantinya, tapi dia harus bayar di muka. Dan no refund, nggak bisa dikembaliin kalau sang gadis nggak suka sama pria ini. Ya, nah, kemudian, akhirnya kalau dia sanggup membayar, dia bayarkan dulu, baru dia janjian ketemu dengan sang gadis. Nah, kemudian pada waktu dia ketemu sang gadis, sang pria ini akan menawarkan anggur, ya. Jadi dia menawarkan, kalau sang gadis menerima anggur itu, artinya sang gadis akhirnya mau, bahkan akan terjadi pertunangan, gitu. Tetapi kalau sang gadis menolak anggur itu, ya, atau menolak perjamuan itu, berarti sang gadis tidak mau menerima cintanya dari sang pria ini. Nah, kalau umpamanya tidak akhirnya dia menolak sang gadis, berarti tadi yang sudah dibayarkan no refund, tidak dikembalikan. Tapi kalau akhirnya sang gadis menerima, baru masuk ke dalam selanjutnya, berarti terjadi pertunangan. Karena sang gadis menerima cinta kasih dari sang pria, menerima perjamuan, menerima anggur dari sang pria. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Mereka nggak bisa langsung menikah, tapi sang pria harus menyediakan tempat tinggal buat sang gadis. Jadi dia bilang sama sang gadis, aku harus pulang ke rumah bapakku karena bapakku punya tanah banyak. Dan di situ aku akan bangun rumah buat kita tinggal bersama. Nah, tetapi kapan waktunya saya belum tahu. Jadi sang pria ini nggak bisa janji kapan dia balik untuk menjemput. Kamu yang penting, dia pesan sama sang gadis, kamu sudah menjadi tunanganku, kamu harus jaga baik-baik kekudusan, kesucianmu, kamu harus setia, ya, jangan mau diganggu oleh pria lain, gitu ya. Jadi harus setia, ya. Nah, karena nanti kalau setelah rumah itu aku bangun dan menurut bapakku rumah itu udah layak, aku akan datang kembali menjemput kamu masuk dalam pernikahan. Tetapi selama aku pergi, jangan takut, aku akan mengirimkan surat cinta selalu. Dan kemudian aku juga akan memberikan saudaraku untuk mengirimkan atau mendampingi engkau selama aku nggak ada, aku pergi ini. Nah, saudara, kalau kita lihat cerita ini, kemudian sang pria ini pergi, harus membangun rumah di rumah bapaknya. Nah, kalau kita lihat kisah ini, adat Yahudi kuno ini, ternyata inilah yang dilakukan atau yang ini adalah gambaran Tuhan Yesus dengan kita umatnya. Yaitu Tuhan Yesus, dia mencari kita, dia jatuh cinta sama kita loh Bapak, Ibu, Opa, Oma. Jadi jelek-jelek ini Tuhan Yesus cinta banget, ya. Kita dicintai banget. Dan Tuhan Yesus bayar di muka. No refund. Dan harga kita tuh begitu mahal. Ternyata kita berharga banget. Nggak dibayar dengan uang, nggak dibayar dengan harta, dibayar dengan tubuh dan darahnya loh. Bapak, Ibu, Opa, Ama. Berarti kita ini harganya mahal sekali. Seperti gadis tadi, kalau gadis itu berharga, bapaknya akan minta mahal sekali. Dan ternyata harga kita ini semua adalah sangat mahal karena kita ditebus oleh darah dan tubuhnya Tuhan Yesus. Kemudian saudara, banyak ternyata yang tidak mau terima Tuhan Yesus. Banyak yang menolak, ya. Jadi diajak, ditawarkan kasih dari Tuhan. Anggur berbicara kasih dari Tuhan. Tapi banyak orang menolak. Tapi puji Tuhan, kita, Opa, Oma, Bapak, Ibu yang mengikuti ibadah ini,
kita semua menerima ya kasih dari Tuhan. Makanya waktu kita perjamuan kudus itu mengingatkan pertunangan kita dengan Tuhan Yesus. Kita sudah diikatkan dengan Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya apa? Tuhan Yesus harus membuat atau mempersiapkan rumah tempat tinggal buat kita. Makanya dia harus naik ke surga. Dia harus menyediakan tempat bagi kita. Ya. Nah, pesan Tuhan, setialah. Ayo, kita harus semua setia ya. Walaupun Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Karena sewaktu-waktu kita nggak tahu kapan waktunya. Yesus pun nggak tahu. Yesus berkata hanya Bapa yang tahu. Nanti pada waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Makanya Tuhan Yesus pesan, kita mari setia. Ya, seperti gadis tadi dipesan oleh sang pria bahwa tunangannya bilang, kamu setia ya. Nanti aku datang, jangan terus siap sedia ya. Makanya ada kisah gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh tidak siap menerima mempelai pria datang, tetapi gadis yang bijaksana selalu siap. Ya, makanya kita juga harus selalu siap. Tapi Tuhan Yesus bilang seperti pria tadi, aku akan kirim surat cinta. Apa itu surat cinta? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu surat cinta Tuhan pada kita. Makanya harus rindu sama firman Tuhan. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara kangen sama Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Ya. Kemudian siapa yang untuk mendamping kita? Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ada bersama kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi ada Roh Kudus dalam hati kita yang selalu menjadi penolong, penghibur, yang akan membawa kita terus menjaga kita dalam jalan kebenaran. Ya, jadi supaya apa? Nanti waktu Tuhan Yesus datang menjemput kita, supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun berada. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus datang. Ya, jadi penghibur, penolong itu supaya datang. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus nggak bisa datang. Di mana ayatnya? Di Yohanes 16 ayat 7-9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus berbicara pada murid-muridnya dan kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus kepadamu. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, ya, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, begini, arti dari firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, penebus kita. Ya, makanya di Roma 10 ayat 9 dan 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Opa Oma, Bapak Ibu, kalau tanpa Roh Kudus, kita itu sebetulnya nggak bisa percaya dan mengaku. Ya, kita nggak bisa percaya dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah juru selamat, penolong kita. Ya, tetapi berarti kalau hati kita nggak percaya dan mulut kita nggak mengaku, ya kita nggak selamat. Ya, karena itulah Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus sebagai penolong kita itu turun dari surga. Dan Roh Kuduslah yang akan menyadarkan kita bahwa kita ini orang berdosa dan perlu penebusan dari Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus yang membawa kita ke dalam keselamatan. Kemudian nanti kita akan menjadi saksi, ya, supaya orang lain juga diselamatkan. Nah, karena itu saudara, kenapa Roh Kudus harus turun? Karena untuk menolong kita, menghibur kita, supaya kita ini bisa terus percaya dalam hati kita bisa terjaga dengan segala kewaspadaan, supaya terus ada kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian juga mulut kita akan terus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah tanda keselamatan kita. Supaya kita juga jadi saksi. Kita ingat waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus akhirnya berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. Dia jadi saksi, saudara. Nah, karena itu di Kisah 1 ayat 8-11 ya, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini waktu Tuhan Yesus naik ke surga ya. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada malaikat, saudara. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah,
Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara, semuanya kita dengar bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat bilang, "Hai murid-murid, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, ya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga." Nah, siapa yang nanti akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Orang yang ada Roh Kudusnya, murid-murid, Saudara. Jadi hanya orang yang ada Roh Kudusnya dalam hatinya yang akan melihat Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Saudara, karena itu dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus ini ada sekarang. Apalagi kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang dicurahkan. Setiap kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Karena itu, dan Roh Kudus ini akan membuat kita bersaksi melakukan amanat agung. Makanya Opa Oma, Bapak Ibu, kalau kita hari ini masih hidup, ini adalah kesempatan kita untuk bersaksi, untuk kesempatan kita untuk memenangkan jiwa, kesempatan buat kita untuk melakukan amanat agung. Ya Saudara, karena Roh Kudus ini memenuhi kita. Roh Kudus ini masih ada di bumi dan Roh Kudus ini menahan antikris, Saudara. Ya, sebagai penutup saya akan sampaikan, Roh Kudus ternyata ada di dunia ini untuk juga menahan antikris. Di 2 Tesalonika 2 ayat 6-10, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyerahkan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Memang saat-saat ini kejahatan merajalela, kedurhakaan sudah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan, kata firman Tuhan. Siapa itu? Roh Kudus. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan atau telah diangkat, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis yang akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati Saudara, di akhir zaman ini akan banyak tanda-tanda perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat tapi yang palsu. Ya, hanya orang yang Roh Kudus yang dapat membedakan yang benar, yang asli, dan yang palsu. Dengan rupa-rupa tipu budaya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Siapa kebenaran? Roh Kudus, ya, yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus Kristus juga. Roh Kudus adalah yang menahan antikris. Kalau kita ada Roh Kudus, kita tidak akan disesatkan. Ya, kita akan terus dijaga walaupun kita melihat rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tapi itu tidak akan menyesatkan kita. Saudara, pengangkatan nanti adalah seperti begini, Saudara. Tuhan Yesus turun di awan-awan, kemudian kita terangkat. Saya ada satu ilustrasi, kalau Saudara menyebar paku kecil-kecil di pasir di laut tuh, di samping di pantai, Saudara sebarkan, tiba-tiba mungkin Saudara membawa satu gelas isinya paku kecil-kecil, tumpah di situ. Nah, kira-kira susah nggak untuk mengumpulkannya kembali? Pasti susah ya, karena bercampur dengan pasir. Caranya yang mudah untuk mengumpulkan pasir itu adalah kita mengambil magnet. Saudara, waktu kita ambil magnet, kita jalankan gitu, akhirnya paku-paku itu akan naik, Saudara. Betul? Karena ada daya tarik dari magnet itu. Dan itu naik. Saudara, ini ilustrasi menggambarkan pengangkatan. Waktu Yesus turun di awan-awan, maka kita yang ada Roh Kudusnya, kita connect langsung. Makanya seperti Yohanes dipanggil di kitab Wahyu. Mari Yohanes, naiklah kemari. Kita akan mendengar bunyi sangkakala dan kita akan diangkat seperti paku tadi. Karena ada Roh Kudus. Hanya orang yang ada Roh Kudusnya yang akan terangkat, yang akan mengalami pengangkatan. Amin. Nah, karena itu tadi 3 hal. Bapak Ibu, Opa Oma masih ingat? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus datang dari surga. Makanya dia harus kembali ke surga. Saudara, ini bukti bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya, ya, bukan agama-agama yang lain, ya. Dan Tuhan Yesus sebetulnya dia datang bukan buat orang Kristen saja, tapi buat semua umat manusia, ya. Dia datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, ya. Jadi, Saudara, percayalah, kalau saudara sudah percaya pada Yesus, beruntung, ya. Jangan sampai kita kehilangan iman itu. Karena hanya dia yang dapat membawa kita ke surga, tidak ada yang lain. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus menyediakan tempat bagi setiap kita. Kita semua punya rumah di surga, Saudara, ya. Jadi kita sedang disediakan rumah di surga, Opa Oma dan juga Bapak Ibu semua. Dan yang ketiga apa?
supaya Roh Kudus datang, supaya Roh Kudus yang akan menjadi penolong, penghibur buat kita, dan Roh Kudus ini yang akan nanti membawa kita ke surga juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu buat opa oma, bapak ibu yang ada di ibadah UMAS GBI Tampak Siring ini. Berkati Tuhan, kalau hari ini kami boleh diyakinkan kalau Engkau Yesus naik ke surga karena Engkau datangnya dari surga. Mengapa Engkau harus naik ke surga? Karena Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Dan yang ketiga adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Kristus, memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang dapat membawa kami ke surga. Karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan, kami juga bersyukur Kau sedang menyediakan tempat tinggal buat kami. Tuhan, kami percaya kalau kami masih ada di dunia ini karena rumah kami belum selesai. Waktu rumah kami sudah selesai, kami pasti akan dibawa pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan, kami juga percaya Engkau naik ke surga supaya Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran itu datang untuk menyertai kami. Saat ini Roh Kudus sudah ada bersama kami. Roh Kudus ada dalam hati setiap kami, di hati opa oma, di hati bapak ibu, kami semua. Karena itu biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara menuntun kami. Roh Kudus menuntun pikiran kami untuk berpikir. Roh Kudus menuntun telinga kami untuk mendengar. Roh Kudus menuntun mata kami dalam melihat. Roh Kudus menuntun mulut untuk kami berbicara, memperkatakan selalu perkataan iman, perkataan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun hati kami dan berperasaan. Roh Kudus menuntun tangan kaki kami untuk berbuat, bertingkah laku dan melangkah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami, dan biarlah opa, oma, bapak, ibu semuanya sehat, semuanya setia kepada Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai ketemu Bapak Ibu Opa Oma semuanya. Immanuel, Tuhan menyertai. Shalom Oma dan Opa, kita sudah mengakhiri ibadah hari ini. Kita percaya ibadah yang disampaikan dan ditayangkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oma Opa terus setiap hari Senin jangan lupa untuk melihat ibadah online daripada ibadah UMAS Rayon 1D. Tuhan Yesus memberkati. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar,
perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Mari Opa Oma, Bapak Ibu Saudara, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan selama-lamanya. Mari Opa Oma, Bapak Ibu Saudara semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai Opa Oma, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah memelihara hidup kami. Tuhan telah menjaga dan memberi perlindungan buat kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati bersepakat berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan kami mohon pengampunan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau bebaskan kami, bangsa kami ini dari segala sakit penyakit, dari segala musibah bencana apapun ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan Bapa turun atas bangsa kami. Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Jokowi dan pemerintahannya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua ini. Kau berikan hati dan juga hikmat di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini. Agar mereka melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Engkau berikan ide-ide cemerlang ya Tuhan buat pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Supaya dapat memajukan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke, segala pulau-pulau, daerah-daerah, desa-desa ya Tuhan. Ada hadirat Allah di situ. Biarlah penuaian jiwa-jiwa besar-besar terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin gereja-gereja ya Tuhan. Untuk Pak Niko ya Tuhan. Dan juga keluarga besarnya. Untuk Pak Kiki ya Tuhan dan keluarga besarnya juga ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka ya Tuhan. Engkau tuntun mereka ke dalam visi misi-Mu ya Tuhan. Dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Di dalam menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan dalam Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan dan perlindungan yang sempurna ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Bapa kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala umas kami Ibu Hana. Tuhan berkati Ibu Hana dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati dalam kesehatannya, Tuhan berkati segalanya. Pelayanannya juga ya Tuhan. Engkau pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala hal yang dia kerjakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga opa oma di rumah ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau beri mereka sukacita di dalam mereka menikmati hidup hari-hari ya Tuhan. Dan juga ibadah online ini mereka tetap setia ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat opa oma di rumah Tuhan. Mereka akan menjadi panutan. Mereka akan menjadi contoh teladan buat keluarga mereka, anak mantu cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kami